Ya, halo shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran agama Kristen kita kelas 7. Ya, sebelum kalian melanjutkan video ini, buat yang belum siap silahkan siap dulu. Buat yang belum mandi silahkan mandi dulu. Buat yang belum makan, silahkan makan dulu. Pokoknya yang belum minum, yang belum apapun silahkan kalian siap dulu. Karena kita akan melanjutkan pembelajaran video kita kali ini. Ya, sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena kemurahan-Mu bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai melanjutkan video pembelajaran kali ini. Kiranya Engkau sampai kami dalam setiap materi, dalam setiap belajar kami, Tuhan Yesus, dan urapi bibir mulut pikiran hamba-Mu yang akan menyampaikan materi, Tuhan Yesus. Ampun atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami, Tuhan Yesus. Kami berdoanya di nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Oke, kalian silakan buka buku kalian di halaman 84. Dan sebelumnya kita akan flashback sedikit tentang materi yang sudah kita bahas. Jadi kalian juga sudah mendengarkan firman Tuhan, lalu melihat beberapa rumah ibadah yang berbeda-beda, lalu ada beberapa rumah adat yang berbeda-beda, rumah ibadah, rumah adat, lalu ada berbagai suku bahasa yang berbeda-beda. Jadi kita harus, tujuan bab ini kita ulangi sekali lagi untuk kita bisa saling solidaritas antar beragam yang berbeda gitu, majemuk kan gitu. Nah, kita lihat yang bagian C-nya, solidaritas dalam masyarakat yang majemuk. Ini di sini di bawahnya ada tugas soal kalian kerjakan. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang menjadi inti cerita ini? Yang kedua, apa kaitan cerita ini dengan topik membangun solidaritas dalam masyarakat majemuk? Jadi apa yang diambil dari kisah ini tuh ke dalam untuk di sini motor di sini agak berisik ya. Mengambil contoh cerita ini terus kita bawa ke dalam solidaritas yang majemuk. Lalu selanjutnya, jika kamu adalah tokoh dalam cerita itu, bagaimana sih sikapmu? Jadi jika Anda yang menjadi seperti tokoh ini, seperti itu. Nah, supaya kalian bisa lebih paham, kita baca bareng-bareng yuk. Oke, siap? Ada kisah nyata tentang biarawati di Filipina yang disandra oleh tentara MILF. Nah, MILF ini itu singkatan dari Moro Islamic Liberation Front. Jadi ini adalah pasukan garis keras Islamik yang menentang pemerintahan Filipina pada saat itu. Lalu yang beraliran Islam, ini karena sesuai singkatannya Islamic Liberation Front. Kesehariannya Susul ini memimpin retreat. Nah, retreat ini adalah sebuah ibadah yang benar-benar dikhususkan untuk kita datang ke dalam hadirat Tuhan gitu. Datanglah satu tempat yang tinggi, yang sejuk. Kita mengucap syukur, banyak hal kegiatan retreat. Saya pun berharap tadinya kita di tahun ini bisa mengadakan retreat gabungan kelas 8 dan kelas 7, tapi nyatanya masih pandemi dan mudah-mudahan tahun depan udah kelar supaya retreat gabungannya bisa kelas 9, kelas 8, kelas 7 gitu. Kita ke sebuah tempat yang sejuk, kita beribadah bareng-bareng, kita mengadakan kegiatan rohani bareng-bareng gitu. Banyak cerita yang ingin saya sampaikan, tapi spoilernya nanti saja yang belum pernah mengikuti retreat dari gerejanya, nanti supaya semakin penasaran. Tapi kalau sudah pernah ya cukup, jangan di spoilerin ke teman-temannya gitu. Lanjut, di Filipina ada kebiasaan untuk melakukan retreat setidaknya setahun sekali. Nah, ini bagus nih. Gunanya, fungsinya itu untuk kita mengucap syukur, untuk kita menyerahkan diri kepada sang pencipta melalui maha karya pengagungan Tuhan. Kita kan retreat datang suatu tempat yang sejuk dan yang penuh dengan maha keagungan sang ciptaan Tuhan itu.
Dalam retreat ini biasanya sang suster membimbing peserta untuk menelusuri kepahitan-kepahitan yang tersimpan di bawah alam sadar, lalu berdamai dengannya gitu. Jadi ini kegiatan salah satunya gitu. Jadi kita ibadah, kita semacam pelepasan lah gitu, melepaskan pengampunan kayak gitu. Makanya nggak heran nanti ada yang nangis-nangis. Pokoknya pulang-pulang semuanya dirubahkan, semua yang pulang-pulang pokoknya semua merasa lega, dibebaskan, sukacita seperti itu. Nah, suatu hari suster ini ditangkap oleh tentara Mel gitu. Selama dalam penyekapan, suster ini dilayani oleh seorang perempuan muslim. Beberapa hari kemudian suster ini dilepaskan dan kembali ke susterannya, ke tempatnya. Lanjut, suatu kali terjadi pertempuran antara tentara pemerintah Filipina dan tentara MILF. Banyak orang dari kalangan MILF yang tertangkap. Suster mendengar kabar bahwa perempuan muslim yang melayaninya selama di Sandra juga ikut tertangkap dan ditahan di markas militer. Suster memutuskan untuk mengunjungi perempuan ini. Usai perkunjungannya, sang suster bertekad untuk mengeluarkan perempuan ini yang sudah melawat suster ini dari tahanan. Maka ia melakukan upaya pelepasan. Ternyata tidak semudah itu, tak semudah itu Ferguson. Dia harus meyakinkan banyak pihak, mulai dari level terendah sampai level tertinggi. Dia harus ketemu berbagai orang kalangan supaya dia berani menjamin si perawat yang muslim ini ya dia aja nggak macam-macam kayak gitu. Nah, lanjut. Akhirnya kerja kerasnya membuahkan hasil. Militer mengizinkan perempuan ini dikeluarkan dari tahanan, tapi dengan syarat sang suster harus menjadi pengawasannya dan menjamin tidak akan kabur. Tiap minggu suster harus mengantar perempuan ini untuk melapor ke markas militer dan seterusnya. Jadi si perempuan muslim ini dipisahkan, boleh bebas, tetapi dengan syarat. Jadi namanya bebas bersyarat, harus ada lapor gitu, lapor tiap minggunya yang dan di kehidupannya kamarnya dijamin oleh suster ini. Pokoknya kalau kenapa-napa nanti suster ini pun kena juga seperti itu. Misalkan kalau si perawat muslim ini melakukan tindakan kriminal, maka nanti yang dijebloskan bukan cuma si perempuan muslim ini, tapi si suster juga. Ini hari Senin ini kenapa gitu, Senin mendung ini bawahnya tuh kayak kita agak-agak gitu. Buat kita harus semangat jadi Senin. Nah, suster mengajak perempuan muslim ini ke susterannya, ke tempatnya. Namun timbul masalah, tidak ada kamar kosong di tempatnya, di tempat asrama suster ini. Maka mau tak mau suster harus berbagi kamar dengan perempuan muslim ini. Mereka pun tidur sekamar berdua. Akhirnya mereka tidur bareng tuh, tapi ini kan perempuan nggak ngapa-ngapain gitu. Besokan paginya suster bertanya pada perempuan muslim ini, apakah kamu dapat tidur nyenyak semalam? Saya tidak dapat tidur, kata perempuan muslim. Mengapa? Tanya suster, heran kenapa? Karena saya merasa takut suster akan membalas dendam dan membunuh saya dengan diam-diam, kata perempuan muslim ini. Nah, dibalas sama perempuan suster ini ya. Sejujurnya saya juga tidak dapat tidur semalam, kata suster. Mengapa? Tanya perempuan muslim. Sama sepertimu juga, saya takut dibunuh olehmu gitu. Jadi dua-duanya sama-sama nggak bisa tidur karena dua-duanya sama-sama takut dibunuh pada saat tidur terlelap seperti itu. Ngantuk tuh berdua tuh, kurang ngopi kayaknya berdua. Nah, kecurigaan dan kebencian terhadap agama lain yang ditanamkan sejak kecil ternyata mengendap di dalam sadar seorang. Hal ini menjadi beban bagi orang tersebut. Pada saat-saat tertentu beban ini muncul secara tak terduga. Itulah yang terjadi pada suster dan perempuan muslim ini. Alam sadar mereka mengatakan bahwa dua orang ini sudah berteman, namun tiba-tiba alam bawah sadar mereka muncul secara tak terduga. Jadi kayak gini, kayak kalian punya temenan sama temenan bareng kayak gitu, tapi
tiba-tiba kalian masih punya berprasangka buruk, hati-hati, karena punya pengalaman waktu kecil pernah dikhianati oleh temannya, pernah dibohongi oleh temannya. Makanya di dalam pertemanan sudah gede itu akan terbiasa menjadi insecure, jadi waspada dalam memilih teman-teman, gara-gara waktu kecilnya dia pernah atau sering disakiti, dibohongi sama temannya. Jadi pas sudah gedenya dia udah nggak percaya lagi sama temannya kayak gitu. Nah, ini ada yang kayak gini, jadi bekas luka lama kecil, bekas luka waktu kecil pun tuh mempengaruhi efek ke depannya. Makanya buat kalian yang mempunyai luka batin, luka waktu kecil, luka misalkan sulit mengampuni gitu, itu kalian harus dilepaskan, kalian harus dipulihkan seperti itu. Nah, kalau yang punya masalah kayak gitu silakan cerita ke saya atau ke guru-guru, kami siap melayani, kami siap membantu, dan kami siap mendoakan. Oke, lanjut. Apakah kamu juga pernah memiliki ketakutan atau ketidaksukaan terhadap orang atau teman dari latar belakang budaya, suku, dan agama yang berbeda? Memang tidak mudah untuk berpikir positif dan membangun solidaritas dengan sesama yang berbeda latar belakang dengan kita. Apalagi jika sejak kecil sudah ditanamkan rasa curiga dan kebencian terhadap mereka yang berbeda dengan kita. Namun harus mengutamakan cara berpikirmu. Apalagi sebagai seorang Indonesia yang memang hidup dalam masyarakat majemuk. Jadi semuanya tergantung pola pikir kita. Dari kecil kalian sudah ditanamkan kebencian oleh adat tertentu, oleh agama tertentu. Contohnya misalkan gitu, orang tuanya punya masalah dengan suku, misalkan ya suku Cina seperti itu. Kadang suka rasis nih, kadang orang tua dulu kadang punya masalah dengan Cina. Nah, ditanamkan dari kecil anaknya, nanti kalau udah gede jangan berhubungan dengan orang Cina, kamu jauhi orang Cina, kamu gini. Akhirnya pas udah gede ke bawah, dia rasis, dia memusuhi orang-orang Cina. Pokoknya teman-teman dia nggak mau yang orang Cina. Sekali kenal sama orang Cina pasti dia hina-hina. Itu ada kayak gitu. Contoh cerita ini pun relate dengan beberapa kehidupan yang ada zaman sekarang, ada gitu. Kayak kalian jangan sampai kayak gitu. Orang tua mempunyai benci, orang tua mempunyai dendam, kalian ditanamkan dari kecil oleh orang tua kalian. Tetapi ingat, itu nggak boleh. Saya seperti katakan tidak. Tapi jangan lawan orang tua kalian gitu. Kalian tetap berteman dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja seperti itu. Nah, kita terpanggil untuk peduli dan solidar pada sesama ya, tanpa memandang perbedaan latar belakang. Hukum kasih yang diajarkan Yesus harusnya menjadi pedoman hidup kita untuk peduli, mengasihi, dan menunjukkan solidaritas kita pada sesama tanpa memandang berbagai perbedaan suku, budaya, dan agama. Jadi karena latar belakang kasih Kristus lah, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Inilah yang dasar menjadi kita supaya saling sama-sama merangkul dalam perbedaan. Ya, tugasnya tadi sudah disebutkan di awal, dikerjakan, dikumpulkan. Saya cukup sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu, dan terima kasih Tuhan kami atas materi pembelajaran kali ini. Tuhan Yesus, kiranya kami tetap mengetahui bahwa kami tidak boleh mempunyai rasa benci. Kami harus tetap menjaga solidaritas atas sama agama yang berbeda, budaya yang berbeda, dan bahasa yang berbeda. Kami tetap warga Indonesia, kami tetap Bhinneka Tunggal Ika. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.